Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Sukacita bagi kita malam hari ini, dan kiranya malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini, renungan malam yang saya bawakan kepada kita berjudul Kesukara. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau atas anugerah-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Malam hari ini kami kembali mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu tolong urapi kami semuanya, agar kami mengerti firman-Mu, dan kuatkan dan teguhkanlah kami, sebab firman-Mu adalah kehidupan yang menghidupkan kami. Sebab itu urapi jugalah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat kerajaan Allah. Sebab itu malam hari ini kami dengarkan renungan firman Tuhan. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan malam hari ini saya bacakan dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa pada zaman terakhir akan tiba masa yang sukar. Dan saya memperhatikan bahwa kesukaran yang dimaksud di sini adalah kesukaran yang sudah ditunggangi oleh iblis. Kesukaran yang terjadi seolah-olah itu adalah kesukaran yang natural, seolah-olah itu adalah kesukaran yang biasa. Tetapi kesukaran ini yang terjadi pada akhir ini adalah kesukaran yang sudah ditumpangi oleh iblis. Kesukaran ini adalah kesukaran yang disebabkan juga oleh pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan yang ada di sekeliling kita. Saudaraku, masa sukar adalah bagian dari kehidupan. Tetapi masa sukar juga mungkin jadi sangat mengecewakan. Serta kesukaran ini dapat menghancurkan semangat kita, bukan? Kesukaran dapat membuat kita merasa negatif setiap hari. Kesukaran dapat menekan kita sampai kita tidak mempercayai diri sendiri. Bahkan kita pesimis akan kehidupan. Masa sukar yang terjadi hari-hari ini itu banyak membuat orang putus asa. Akibat dari kesukaran demi kesukaran yang terjadi di sekeliling kita. Kesukaran itu menekan kita terkadang, bahkan mungkin beberapa kita sudah pesimis tentang kehidupan ini. Kita sudah pesimis akan masa depan kita, sebab kesukaran itu menimbulkan kepahitan. Kesukaran itu dapat membuat kita hidup di dalam kebencian, benci terhadap diri sendiri, benci kepada orang lain, bahkan terkadang kita hidup benci kepada Tuhan. Akibat kesukaran ini juga dapat membuat orang menyerah, putus asa, sehingga kesukaran dapat menyebabkan kita mengambil keputusan-keputusan yang salah di hadapan Tuhan. Kesukaran ini terkadang menekan kita sampai kita hidup di dalam keraguan, kita hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan kesukaran ini terkadang membuat kita tidak mempercayai janji Tuhan. Demikianlah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius
bahwa pada zaman terakhir akan banyak orang yang sepertinya hidup mencari Tuhan. Mereka datang beribadah, mereka datang sepertinya mencari Tuhan, tetapi pada hakikatnya kata firman Tuhan, mereka memungkiri bahwa ada kekuatan Tuhan di dalam ibadah itu. Saudaraku, malam hari ini ada berapa banyak di antara kita yang sedang mengalami kesukaran. Dan terkadang kita merasa kesukaran yang kita alami itu adalah kesukaran yang alami. Kesukaran yang kita hadapi itu seolah-olah adalah kesukaran-kesukaran yang biasa, kesukaran-kesukaran yang alami adanya, yang ya orang lain pun alami juga seperti apa yang kita sedang hadapi. Tetapi ketahuilah saudaraku bahwa sering sekali kesukaran-kesukaran yang terjadi di akhir-akhir zaman ini, kesukaran-kesukaran itu sering sekali sudah ditunggangi oleh iblis. Dan kesukaran-kesukaran itu yang membuat kita putus asa. Tahukah Anda bahwa terkadang Tuhan izinkan kita hidup di dalam kesukaran. Tetapi percayalah, ketika Tuhan izinkan kita hidup di dalam kesukaran, maka Tuhan sedang membawa kita semakin naik. Tuhan sedang melatih otot-otot daripada iman kita, sehingga kita semakin kuat berharap kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, ada kesukaran-kesukaran yang iblis menyusup di sana, dan dia mau menekan kita. Dia tidak mau kita kuat, tetapi dia mau kita semakin lemah. Dia tidak mau kita semakin berharap, tetapi dia mau kita semakin menjauh dari Tuhan. Kesukaran itulah yang membuat banyak orang pada zaman akhir tidak lagi mempercayai Tuhan. Mereka pergi ke gereja, mereka pergi beribadah, tetapi mereka tidak lagi mempercayai janji-janji Tuhan. Malam hari ini, kesukaran apa yang sedang diperhadapkan kepada Anda? Apakah ada di antara Anda malam hari ini yang sedang menghadapi kesukaran yang membuat Anda hidup putus asa? Adakah di antara Anda malam hari ini ketika persoalan-persoalan diperhadapkan kepada Anda, membuat Anda semakin tidak berharap kepada Tuhan, membuat Anda semakin jauh dari Tuhan? Malam hari ini, datanglah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada jawaban untuk kesukaran-kesukaran yang sedang kita alami. Saudaraku, bagaimana caranya kita hidup mengatasi kesukaran-kesukaran yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Saya bacakan kepada kita 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-8. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Saudaraku, dari kisah ini kita melihat di sana bagaimana Daud dan orang-orang yang dia pimpin waktu itu mengalami kesukaran yang sangat pedih.
Sehingga kesukaran itu membuat mereka menangis, dan firman Tuhan berkata bahwa mereka tidak kuat lagi untuk menangis karena sangat pedihnya hati mereka. Kesukaran itu terasa menghimpit mereka. Satu kali Daud dan orang-orang yang dia pimpin itu mau bergabung dengan orang-orang Filistin, sehingga Daud dan orang-orangnya pergi meninggalkan Ziklag. Mereka tinggalkan anak dan istri mereka, dan mereka mau bergabung dengan pasukan Filistin. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba orang-orang Filistin membatalkan kontrak dengan Daud dan pasukan yang dipimpin oleh Daud. Dan di tengah jalan juga, tiba-tiba ketika Daud sedang bernegosiasi dengan orang-orang Filistin, maka orang-orang Amalek telah datang menyerbu daerah Ziklag pada waktu itu. Dan orang-orang Amalek membawa anak dan istri mereka untuk ditawan pada waktu itu. Sehingga ketika Daud dan pasukannya kembali ke Ziklag, betapa mereka terkejut bahwa daerah Ziklag sudah direbut, dan anak dan istri mereka sudah ditawan. Sehingga firman Tuhan berkata, karena mereka melihat bahwa kota mereka itu terbakar habis, istri mereka dan anak mereka yang laki-laki dan perempuan sudah ditawan. Firman Tuhan berkata, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan mereka menangis sangat nyaring sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Dan ketika kesukaran ini diperhadapkan kepada mereka, saudaraku, saya melihat ada dua reaksi ketika itu. Reaksi yang pertama adalah reaksi orang-orang banyak, orang-orang yang biasanya mengikuti Daud pada waktu itu. Reaksi orang banyak itu adalah mereka hanya menangis, kemudian mencari siapa kambing hitamnya, siapa yang salah. Kemudian mereka dapati Daud pada waktu itu, karena Daudlah yang memiliki inisiatif untuk bergabung dengan pasukan Filistin. Sehingga orang banyak itu hanya mencari kesalahan Daud. Mereka marah kepada Daud pada waktu itu. Dan reaksi mereka hanyalah nangis, marah, dan menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan sekeliling mereka dan menyalahkan Tuhan. Tapi ada reaksi dari Daud waktu itu. Reaksi Daud, ya, dia menangis, dia menjerit juga. Tetapi tiba-tiba dia mengingat janji-janji Tuhan. Daud mengingat janji-janji Tuhan. Dan ketika dia mengingat-ingat janji-janji Tuhan itu, justru firman Tuhan berkata, ia dikuatkan. Saudara, ketika Daud menghadapi kesukaran, perhatikan baik-baik. Orang-orang sekelilingnya itu tidak menghiburkan dia. Daud tidak mendapatkan penghiburan dari pengikut-pengikutnya. Justru dia mau dilempari. Bukankah hal itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi kesukaran, orang sekeliling kita justru terkadang bukan menolong kita, tetapi mereka hanya justru membicarakan kita. Sama seperti Daud. Daud tidak dibela oleh orang-orang sekelilingnya, tetapi Daud hanya disalahkan. Mungkin ada di antara kita mengalami hal ini. Ketika kita menghadapi kesukaran, orang sekeliling kita tidak menolong kita, tapi justru mereka sibuk membicarakan kita. Tetapi ada kabar baik kepada kita malam hari ini. Ketika kita ada di dalam kesukaran, ketika kesukaran itu menghimpit hidup kita, mari perkuat diri kita dengan mempercayai kembali Tuhan. Dan seperti Daud lakukan, mari ingatlah janji-janji Tuhan. Jadi yang pertama, saudaraku, bagaimana cara kita mengatasi kesukaran yang sering terjadi, yang sering diperhadapkan kepada kehidupan kita? Yang pertama, mari percaya janji Tuhan dan ingat-ingatlah janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab sama seperti Daud, ketika dia mengingat janji Tuhan, dia dikuatkan. Ketika dia percaya janji Tuhan,
dia dikuatkan. Kalau Anda menghadapi kesukaran malam hari ini, ingatlah janji Tuhan, ingatlah firman Tuhan. Mulai perkatakan firman Tuhan itu dengan jelas Anda dengar. Perkatakanlah firman Tuhan itu dengan jelas dan dapat didengar oleh telinga Anda, sehingga Anda dikuatkan. Anda pasti dikuatkan, sebab saya percaya bahwa firman itu adalah roh kehidupan. Dia akan menguatkan kita, dia akan memberikan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara, bagaimana kita menghadapi kesukaran di tengah-tengah dunia yang sukar ini? Yang pertama, perkuatlah diri kita dengan mempercayai janji Tuhan dan ingat janjinya setiap hari. Yang kedua saudara, bagaimana cara Daud mengatasi kesukaran yang menghimpit mereka pada waktu itu? Di dalam ayat yang ke-7 tadi firman Tuhan berkata begini, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, ketika Daud dan orang-orang yang dia pimpin mengalami kesukaran karena anak istri mereka sudah dirampas sebagai tawanan oleh orang-orang Amalek. Yang pertama tadi, Daud menguatkan hatinya dengan mempercayai janji Tuhan. Daud menguatkan hatinya, dia percaya kepada janji Tuhan. Dia ingat-ingat janji Tuhan dan dia percaya janji itu. Kemudian ketika dia ingat janji Tuhan, tindakan yang kedua yang Daud lakukan adalah dia mulai berdoa. Dia bertanya kepada Tuhan, dia ajak Tuhan berkomunikasi. Saudaraku, malam hari ini, jika kita diperhadapkan kepada kesukaran, mari datang berdoa kepada Tuhan. Sebab ketika kita berdoa, di dalam doa ada kekuatan yang baru. Saudara, saya ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, maka kita tahu bahwa Yesus berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Saudaraku, pada waktu itu Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin, sekiranya dapat, lalukanlah cawan ini daripadaku. Bapa di surga tidak menjadikan apa yang Yesus minta waktu itu. Tetapi ada satu yang pasti di dalam doa. Ketika Yesus berdoa, firman Tuhan berkata bahwa ada malaikat yang datang menguatkan dia. Hari-hari ini saudaraku, ketika kita berdoa, mungkin di antara kita ada yang berdoa, tetapi kita belum mengalami apa yang kita doakan. Sepertinya kita sudah berdoa sungguh-sungguh. Mungkin kita sudah berkata, saya sudah berdoa dengan iman, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi realitanya kita belum mengalami apa yang kita doakan. Saudaraku, satu yang pasti, bahwa ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saudaraku, di dalam pelayanan yang kami kerjakan, satu kali kami berjumpa dengan seorang ibu. Ibu ini memiliki suami. Suaminya ini tidak takut Tuhan. Suaminya ini dia bekerja, tetapi uang yang dia hasilkan dari pekerjaannya itu dia sering habiskan untuk bermain judi, dia habiskan untuk bermain wanita, dia juga habiskan untuk minum minuman keras. Nah, saudaraku, ibu ini berdoa hari demi hari, tetapi dia tidak dapati suaminya berubah. Dia sering sekali datang kepada kami dan berkata, suami saya tidak kuat lagi, saya tidak kuat lagi pendeta, saya mau bercerai saja. Setahun berlalu, kami tetap kuatkan dia, tetap kuat di dalam Tuhan. 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, sampai satu kali
Saya dan istri saya berkata bahwa ibu ini tidak lagi datang bercerita tentang pergumulan suaminya yang dia alami selama ini. Kemudian saya bertanya kepada ibu ini, apakah suaminya sudah berubah? Apakah suaminya sudah bertobat? Dia tersenyum berkata, suami saya belum bertobat, pendeta. Suami saya ya tetap melakukan kebiasaannya. Tapi saya merasa ada kekuatan untuk menghadapi suami saya. Dia berkata, saya sepertinya ada kasih untuk mengasihi dia. Saudaraku, dari kesaksian ini saya dapat simpulkan bahwa terkadang tidak semua apa yang kita minta di dalam doa kita dapat. Tapi saya sangat percaya ada satu yang sangat pasti di dalam doa, yaitu kekuatan yang baru. Ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini, berapa banyak saudaraku kita yang terhimpit oleh kesukaran malam hari ini? Seperti dari awal tadi kita berbicara, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi itu menekan kita, itu membuat kita hampir saja meninggalkan Tuhan. Kita tidak berdaya, kita negatif. Malam hari ini kita punya jawaban di dalam Yesus. Kuatkanlah iman percaya kita. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Saya ingat Abraham, dia tidak izinkan keadaannya itu mempengaruhi imannya. Tetapi dia percaya sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, dia tetap berharap dan percaya kepada janji Tuhan. Sehingga hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Malam hari ini jikalau ada di antara kita yang terhimpit oleh kesukaran, mari ingat janji Tuhan. Mari mulai lagi percayalah Tuhan, percayalah janjinya, mulai ucapkan janji itu bahwa Dia berkuasa mengubah kegelapan menjadi terang. Dia mengubah awan yang gelap menjadi cahaya kemuliaan. Dan yang kedua malam hari ini, kalau kita terhimpit oleh kesukaran, mari datang berdoa. Sebab di dalam doa ada kekuatan yang baru. Kiranya malam hari ini kita yang menghadapi kesukaran, kita diberikan kekuatan yang baru. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan sehingga kita dikuatkan malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menghadapi kesukaran. Kami sering menghadapi kesukaran di tengah-tengah dunia yang sukar ini. Kami menyadari bahwa kami ada di zaman-zaman yang terakhir, yang seperti firman-Mu katakan, banyak kesukaran yang terjadi. Sebab itu Bapa, malam hari ini mari proteksi kami sehingga kesukaran-kesukaran yang dirancang oleh iblis tidak melumpuhkan kami. Kesukaran-kesukaran yang iblis rancangkan tidak membuat kami tertekan sampai tidak mempercayai Tuhan. Roh Kudus urapi kami di tengah-tengah zaman yang sukar ini sehingga kami tetap dikuatkan. Bapa, malam hari ini aku berdoa jikalau ada beberapa kami yang sedang terhimpit oleh kesukaran. Bapak, aku berdoa dari tempat ini, berikan mereka mengingat firman-Mu. Ingatkan firman-Mu kepada mereka, sehingga firman-Mu itu menguatkan mereka. Jika ada di antara mereka yang tertekan oleh karena kesukaran-kesukaran, Bapa, bawa mereka di dalam iman mereka, sehingga mereka datang berdoa. Sebab ketika kami berdoa, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab itu Bapa, malam hari ini aku berdoa dari tempat ini, biarlah Tuhan orang-orang setiap kami yang terhimpit oleh kesukaran, malam hari ini kami dilepaskan, malam hari ini kami dimerdekakan, malam hari ini kami dikuatkan, kami menerima kekuatan yang baru sehingga kesukaran tidak menekan kami sampai kami tertunduk. Tetapi firman-Mu menguatkan kami dan kami mampu mengangkat kepala kami dan kami melihat rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan, sembuhkan sakit penyakit mereka. Aku berdoa bagi mereka yang lemah. Kuatkanlah mereka yang lemah, sehingga pengharapan di dalam Yesus mengerjakan kesembuhan dan kekuatan
di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Kita yang terhimpit oleh kesukaran, terimalah kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.